Matahari pagi menyinari gedung rumah sakit yang megah, memantulkan kilauan kaca-kaca besar di ruang tunggu utama. Di balik kesibukan dan hiruk-pikuk koridor-koridor tersebut, terhamparlah kisah yang kelak akan mengubah hidup tiga insan. Di antara gemuruh langkah kaki para tenaga medis dan bisik-bisik haru pasien, terselip cerita seorang wanita yang berdedikasi tinggi dalam profesinya, seorang dokter yang memiliki keteguhan hati dalam menghadapi kerasnya dunia medis. Namanya Dr. Maya Sari, seorang dokter spesialis penyakit dalam yang telah lama berkecimpung di dunia kesehatan. Dedikasi dan keuletannya dalam merawat pasien menjadikannya sosok yang dihormati dan diandalkan. Namun, di balik segala prestasi dan senyum tulus yang selalu menghiasi wajahnya, tersimpan luka-luka kecil yang perlahan menumpuk dalam relung hati. Dr. Maya Sari dikenal sebagai pribadi yang ramah, cerdas, dan sangat profesional. Ia selalu datang lebih awal dari rekan-rekan lainnya, memastikan setiap pasien mendapatkan perhatian yang optimal. Setiap langkahnya di ruang perawatan diiringi dengan ketenangan dan keteguhan, seakan dunia medis adalah panggung di mana ia menunjukkan kemampuan terbaiknya. Meski demikian, kehidupan pribadinya menyimpan warna yang berbeda. Di rumah, ia adalah seorang istri yang setia kepada Rudy, suaminya yang lembut dan penyayang, meskipun pekerjaan Rudy bukan di bidang medis. Rudy bekerja sebagai konsultan keuangan di sebuah perusahaan besar, profesi yang sangat kontras dengan dunia penuh tekanan di rumah sakit. Perbedaan latar belakang dan profesi inilah yang menjadi benang merah yang menyatukan dua jiwa dalam pernikahan mereka. Rudy adalah sosok pria yang tenang, sabar, dan memiliki jiwa analitis. Setiap langkahnya dalam mengatur keuangan perusahaan, ia lakukan dengan penuh perhitungan dan kecermatan. Namun, di balik kematangan profesionalnya, tersimpan perasaan rindu yang kerap menghampiri dirinya. Meski ia selalu mendukung karir sang istri, terkadang ia merasa terpinggirkan oleh dunia medis yang seolah menelan seluruh waktu dan perhatian Maya. Setiap kali Rudy melihat Maya berlari menuju ruang ganti atau menyelinap ke ruang rapat, ia merasakan jarak yang makin memanjang di antara mereka. Namun, Rudy selalu mencoba menahan perasaan tersebut, percaya bahwa cinta dan pengertian adalah kunci untuk menyelesaikan segala perbedaan. Di tengah dinamika kehidupan pernikahan mereka, hadir pula sosok yang menjadi teman sekaligus rekan kerja Maya di dunia medis, Dr. Lila Pradipta. Lila adalah seorang dokter spesialis bedah yang memiliki kepribadian ceria, energik, dan tak pernah lelah untuk berbagi cerita. Dengan senyum yang selalu menghiasi wajahnya, Lila mampu menciptakan suasana hangat di antara kesibukan operasional rumah sakit. Namun, di balik keceriaannya, Lila juga menyimpan ambisi dan keinginan untuk mendapatkan sesuatu yang lebih, sesuatu yang mungkin selama ini ia rasakan kurang dalam hidupnya. Hubungan profesional antara Maya dan Lila yang selama ini berjalan harmonis, mulai menunjukkan celah ketika Lila secara perlahan membuka ruang bagi perasaan yang tak terduga. Pertemuan mereka tidak hanya terjadi di ruang operasi atau ruang konsultasi, namun juga di sela-sela waktu santai sesudah shift kerja yang melelahkan. Di sana, tawa dan obrolan ringan seringkali berubah menjadi diskusi mendalam tentang impian, harapan, dan kekosongan yang pernah mereka rasakan. Maya, yang selalu menaruh kepercayaan pada rekan-rekannya, kerap menganggap Lila sebagai sahabat sejati. Sementara Rudy, meskipun berada di luar dunia medis, selalu mendukung Maya tanpa menyadari bahwa di balik keakraban itu, benih-benih kebingungan telah mulai tumbuh. Seiring berjalannya waktu, kehidupan di antara ketiga insan ini semakin terjalin. Maya sibuk dengan jadwal rumah sakit yang padat, merawat pasien dengan sepenuh hati, sementara Rudy mencoba menyesuaikan diri dengan jadwal yang tidak selalu seirama. Di sisi lain, Lila kerap kali hadir sebagai teman yang setia, menyemangati Maya dikala lelah dan mendukungnya dalam berbagai keputusan penting. Namun, takdir seolah memiliki rencana lain yang akan mengguncang fondasi kebahagiaan kecil yang selama ini mereka bina. Dalam satu malam yang penuh bintang, saat Maya sedang menyelesaikan shift malam yang panjang, pikirannya melayang pada kenangan masa lalu bersama Rudy. Meskipun ia sangat mencintai suaminya, ada secuil kekosongan yang sulit dijelaskan, sebuah kekosongan yang mungkin terisi oleh kehangatan dan perhatian yang selama ini direngkuh oleh Lila tanpa disadari. Di ruang dokter yang sunyi, Maya duduk sejenak di ruang istirahat, membiarkan pikiran melayang jauh dari realita yang keras.
Ia memandangi foto-foto kenangan yang terpajang di dinding, foto yang menggambarkan tawa dan harapan bersama Rudy. Di balik mata yang teduh, tersimpan harapan agar segala sesuatu bisa kembali seperti sedia kala, meskipun takdir sudah mulai menunjukkan tanda-tanda pergeseran. Di sisi lain kota, Rudy pun merasakan keheningan yang sama ketika malam menyelimuti jendela apartemennya. Duduk di meja makan yang sederhana, ia merenungi setiap percakapan dan keheningan yang pernah mereka bagi. Ada rasa rindu yang mendalam pada kehangatan pelukan Maya yang kini terasa semakin jauh. Namun, ia tetap optimis, percaya bahwa suatu saat semua akan kembali seimbang. Rudy yakin bahwa Maya adalah wanita yang kuat, yang mampu menghadapi segala tantangan baik di dunia medis maupun kehidupan pribadinya. Sementara itu, Lila terus menjalani hari-harinya dengan semangat yang menggebu-gebu. Di balik tawa yang selalu mengiringinya, ada keinginan terselubung untuk meraih sesuatu yang lebih dari sekadar persahabatan. Setiap pertemuan dengan Maya, setiap obrolan singkat tentang kehidupan, perlahan mulai membentuk garis batas yang tak terlihat namun sangat nyata. Lila tahu bahwa ia harus berhati-hati, karena dunia medis bukan hanya soal keahlian dan pengetahuan, tetapi juga tentang integritas dan kepercayaan yang harus dijaga dengan sepenuh hati. Bab ini, yang menjadi pengantar bagi perjalanan kehidupan ketiga insan, menyiratkan bahwa setiap orang memiliki sisi-sisi yang kompleks dan penuh konflik. Maya, Rudy, dan Lila masing-masing menyimpan cerita yang akan terungkap seiring berjalannya waktu. Di tengah gemuruh kehidupan di rumah sakit dan kehidupan pribadi yang kian terjalin, nasib mereka perlahan-lahan akan saling berpotongan, membawa perubahan besar yang tidak terduga. Dengan latar belakang kehidupan yang tampak sempurna namun penuh dengan retakan kecil, bab pengantar ini mengajak pembaca untuk menyelami kompleksitas hubungan manusia dan mencari tahu, apakah kebahagiaan sejati dapat ditemukan di balik kepalsuan penampilan. Dalam kesunyian pagi itu, ketiganya belum menyadari bahwa benih-benih perubahan telah tertanam dalam diri mereka. Maya yang penuh dedikasi, Rudy yang lembut dan penuh harap, serta Lila yang ambisius dan penuh rahasia. Masing-masing menjalani hari dengan keyakinan bahwa mereka mampu mengatasi segala rintangan. Namun, takdir seringkali bermain dengan cara yang tak terduga, dan cerita mereka baru saja dimulai, dengan janji-janji yang akan mengantarkan mereka pada sebuah perjalanan penuh liku, emosi, dan pengorbanan. Pagi hari selalu membawa harapan baru, namun di balik sinar matahari yang hangat dan janji-janji kebahagiaan, kehidupan Dr. Mayasari dan Rudy mulai memperlihatkan retakan-retakan halus yang hampir tersembunyi. Di ruang makan rumah sederhana mereka, pagi itu terasa berbeda. Maya, dengan seragam putih bersihnya, tengah menyiapkan secangkir kopi sambil menyimak jadwal padatnya di rumah sakit. Di sisi lain, Rudy duduk termenung di meja makan, menatap secangkir teh yang perlahan mendingin, seolah mengungkapkan kekosongan yang semakin dalam di antara mereka. Meskipun kehidupan mereka terlihat harmonis di mata publik, percikan ketidakcocokan mulai muncul dari rutinitas harian yang tak lagi menyisakan waktu untuk saling mendekap. Setiap pagi, Maya bergegas meninggalkan rumah dengan senyum profesional, sementara Rudy menyaksikan kepergian sang istri dengan perasaan campur aduk antara kebanggaan dan kesepian. Rudy selalu mengerti betul bahwa pekerjaan Maya di rumah sakit bukanlah tugas yang mudah. Namun kekosongan yang tersisa di hati Rudy kian hari kian sulit untuk diabaikan. Ia pun mulai merasakan bayangan kesendirian yang mengintai, meskipun ia selalu berusaha untuk tetap tabah dan mengerti. Sementara itu, di lingkungan rumah sakit yang gemerlap dengan aktivitas, Maya menemukan secercah kebahagiaan dalam kehadiran sahabat sejatinya, Dr. Lila Pradipta. Lila, dengan tawa riangnya dan semangat yang tak pernah padam, selalu berhasil mengusir lelah yang menumpuk setelah seharian penuh menangani pasien. Setiap kali mereka bertemu di ruang istirahat, suasana menjadi hangat dan penuh canda tawa, seolah sejenak semua beban kerja terangkat. Namun, ada sesuatu yang lebih dari sekadar persahabatan yang tulus di antara keduanya. Tanpa disadari, keakraban itu mulai menimbulkan perasaan yang tak terduga dalam diri Lila. Pada suatu sore, ketika jadwal operasional di ruang bedah sudah rampung, Maya dan Lila sengaja menyempatkan diri untuk menikmati secangkir kopi di kafe dekat rumah sakit. Di balik tirai jendela yang memantulkan cahaya senja, mereka berbincang tentang berbagai hal,
dari pengalaman pahit dalam menangani pasien yang kritis hingga harapan-harapan pribadi yang pernah mereka simpan rapi. Maya bercerita tentang perasaan rindu yang semakin menggerogoti ketika pulang ke rumah. Ketika ia menyadari bahwa ia tak lagi merasakan kehangatan yang dulu begitu kental dalam pelukan Rudy. Di sisi lain, Lila mendengarkan dengan seksama, sesekali menyelipkan kata-kata penyemangat yang membuat Maya tersenyum, meskipun mata Maya menyimpan kerinduan yang mendalam. Percakapan itu berlangsung dengan lancar, seakan kedua wanita itu berada di dunia yang hanya mereka yang tahu, dunia di mana kehangatan dan kepedulian tak bergantung pada peran yang dijalankan masing-masing. Lila yang penuh semangat pun mulai menceritakan bagaimana ia merasa dihargai di rumah sakit, bukan hanya sebagai seorang dokter, tapi juga sebagai pribadi yang mampu membawa keceriaan. Namun, di balik semua itu, ada kilasan pandangan yang sesekali ia lemparkan kepada Maya, seolah mempertanyakan apakah Maya sudah menemukan kepuasan sejati dalam kehidupannya. Sebuah pertanyaan yang tak sempat dijawab, namun seakan menggetarkan ruang hati yang hampa. Kembali ke rumah, suasana berbeda begitu terasa. Rudy, yang menyadari perubahan dalam sikap Maya sejak ia pulang, mencoba mengulurkan tangan dengan penuh harap. Namun, dalam setiap sapaan hangat yang ia berikan, seolah ada jarak yang terus membesar. Maya, yang lelah secara fisik dan emosional, kadang hanya mampu memberikan senyuman pasrah yang membuat Rudy merasa semakin tersisih. Malam demi malam, percakapan yang dulu penuh tawa kini berganti dengan keheningan yang menusuk. Di ruang tamu yang seharusnya dipenuhi dengan cerita dan canda, hanya terdengar desah napas dan bisikan kesepian. Rudy, yang selalu berusaha menjaga keharmonisan rumah tangga, mulai mencari cara agar hubungan mereka kembali pulih. Ia mengajak Maya untuk makan malam bersama di akhir pekan, berharap bisa menyusupkan kembali kehangatan yang mulai pudar. Namun, meski begitu, Maya tampak selalu terpecah antara panggilan dunia medis yang menuntutnya dan keinginan untuk mendekap suami tercinta. Di setiap pertemuan makan malam itu, ada keheningan yang tak terucapkan, sebuah jarak emosional yang membuat Rudy merasa bahwa ia tak lagi menjadi prioritas utama dalam hidup Maya. Rudy pun mulai merasakan bahwa perjuangan untuk mempertahankan cinta semakin sulit ketika bayang-bayang kesibukan dan tekanan pekerjaan terus menghantui. Di balik tirai rumah sakit, Lila pun semakin sering hadir dalam kehidupan Maya. Awalnya, kehadiran Lila hanya sebagai penyemangat di kala lelah. Namun lama-kelamaan ia mulai merasakan bahwa ada ruang kosong dalam diri Maya yang bisa diisi dengan kehangatan yang lebih intim. Tak jarang, Lila mengajak Maya untuk berbagi cerita pribadi di luar lingkungan rumah sakit. Sesekali mereka bertemu di sebuah restoran kecil atau bahkan berjalan santai di taman kota yang asri. Di setiap momen itu, Lila selalu mampu membuat Maya tertawa, melupakan sejenak beban tanggung jawab yang berat. Namun, semakin dalam keakraban itu terjalin, semakin samar pula batas antara persahabatan dan perasaan yang lebih dalam. Maya sendiri mulai merasa bimbang. Di satu sisi, ia menghargai kehadiran Lila yang selalu mendukung dan memahami setiap langkahnya. Di sisi lain, ia tak bisa mengabaikan rasa bersalah yang kian mendera karena ia tahu, ada Rudy yang setia menunggu di rumah, yang perlahan merasa tersisih. Perasaan itu semakin rumit ketika Maya mulai menyadari bahwa dirinya tak lagi mampu membagi waktu dan perhatian secara adil antara dunia profesional dan kehidupan pribadinya. Setiap malam, ketika ia menatap cermin di kamar mandi, ia bertanya-tanya apakah jalan yang ia pilih sudah benar. Apakah ada cara untuk menyatukan kembali dua dunia yang seolah saling bertolak belakang. Di sisi lain, Rudy yang peka dengan perubahan sikap sang istri, mulai mencari dukungan dari sahabat-sahabatnya. Di malam-malam yang sunyi, ia mengungkapkan kegelisahan hati kepada teman-temannya, mencoba memahami apa yang salah dalam pernikahan yang dulu begitu harmonis. Sementara Rudy merasa telah melakukan segala upaya untuk menjaga keharmonisan, ia tak menyadari bahwa kehadiran Lila dalam kehidupan Maya telah menyisipkan benih-benih perpecahan yang sulit dipulihkan. Hari-hari berlalu dengan rutinitas yang makin menyisakan ruang bagi keraguan. Maya yang selalu tampak tegar di depan pasien, perlahan menyembunyikan kegelisahan hatinya. Di balik senyum profesionalnya, tersimpan kepedihan yang hanya ia simpan sendiri. Setiap detik yang berlalu, ia semakin sadar bahwa kebahagiaan yang dulu dirasakan di rumah telah tergantikan oleh rasa kosong dan penyesalan yang mengendap. Sementara itu, Rudy yang tak lagi merasa menjadi bagian dari dunia Maya,
mulai bertanya-tanya apakah ia mampu menghadapi kenyataan bahwa cinta mereka perlahan berubah menjadi rutinitas yang hampa. Kehidupan harmonis yang semu ini terus berputar, membawa setiap karakter pada persimpangan jalan yang sulit. Mereka semua, meskipun berada di jalur yang berbeda, mulai merasakan tekanan dan konsekuensi dari pilihan hidup yang kian mendalam. Di tengah upaya mempertahankan penampilan bahagia, hati mereka mulai menjerit dalam keheningan, menunggu waktu yang tepat untuk mengungkapkan kebenaran yang selama ini tersimpan. Dan di balik setiap tawa yang dipaksakan, ada harapan yang perlahan-lahan mulai pudar, mengantarkan mereka pada sebuah perjalanan yang penuh liku, yang akhirnya akan mengubah segalanya. Matahari telah meninggalkan langit ketika malam mulai menyelimuti kota dengan cahaya remang. Di balik kesibukan rumah sakit yang masih bergemuruh meskipun hari telah beranjak senja, Dr. Mayasari kembali memasuki ruang kerjanya yang remang, mengenakan mantel putih dan menyembunyikan lelah di balik senyum profesional. Namun, malam itu berbeda. Ada keheningan yang lebih mendalam dari biasanya. Seolah-olah setiap detik waktu mengungkapkan rahasia yang tersimpan lama. Maya merasa ada sesuatu yang tidak beres, suatu firasat yang mengganggu ketenangannya, meski ia tidak bisa mengartikulasikan perasaan itu dengan pasti. Dalam beberapa minggu terakhir, Maya mulai menyadari adanya tanda-tanda kecil yang mengindikasikan bahwa ada sesuatu yang mulai berubah dalam kehidupan rumah tangganya. Setiap kali ia pulang dari shift malam, ada jarak yang kian terasa antara dirinya dan Rudy. Bukan karena Rudy tidak mencintainya, melainkan karena sesuatu yang membuat keintiman mereka perlahan memudar. Saat duduk di ruang tamu, Rudy kerap terlihat termenung, memandangi teleponnya atau seolah terlarut dalam pikiran yang tak terucapkan. Maya pun mulai bertanya-tanya, apakah kesibukannya yang terus-menerus menyita perhatian telah membuat suaminya merasa terabaikan? Namun, benakannya tak hanya berhenti di situ. Malam itu, setelah memastikan semua pasien telah mendapatkan perawatan yang layak dan rumah sakit kembali tenang, Maya pulang dengan perasaan campur aduk. Dalam perjalanan pulang, pikirannya terus melayang pada momen-momen kecil yang terlintas selama beberapa minggu terakhir. Ia mengingat betapa seringnya Rudy menerima pesan singkat atau telepon di waktu yang tak wajar. Pesan-pesan tersebut seringkali datang dengan kata-kata yang tak pernah ia dengar dari suaminya selama ini, menyiratkan keakraban yang jauh dari rutinitas sehari-hari mereka. Ada pula momen ketika Rudy, yang biasanya hangat dan penuh perhatian, tampak gelisah saat ia mendengar nama seorang wanita yang tak dikenal dari percakapan teleponnya. Hari berikutnya di rumah sakit, ketika Maya tengah sibuk menangani pasien yang memerlukan perawatan intensif, ia mendapatkan pesan dari rekan sejawatnya. Pesan itu terdengar ringan, namun ada nada yang berbeda. Rekannya menyampaikan bahwa Rudy tanpa hadir di sebuah acara sosial yang diadakan oleh komunitas keuangan, dan ternyata ia terlihat sangat akrab dengan seorang wanita yang juga bekerja di bidang tersebut. Meskipun Maya tak terlibat langsung dalam lingkaran itu, rasa penasaran mulai menggerogoti pikirannya. Ia bertanya-tanya, apakah ada sesuatu yang disembunyikan oleh suaminya? Namun, Maya memilih untuk menunda perasaannya, berpikir bahwa mungkin ia hanya terlalu peka karena kelelahan dan tekanan pekerjaan. Di sela-sela waktu istirahat, Maya mencoba mengalihkan pikirannya dengan berbincang dengan Dr. Lila Pradipta. Namun, seiring percakapan berjalan, ia mendapati dirinya mendengar cerita-cerita tentang kebersamaan dan keakraban antara Rudy dan seorang wanita dari dunia keuangan. Lila, dengan gaya bicaranya yang santai namun penuh arti, bercerita bahwa ia mendengar dari beberapa sumber bahwa Rudy seringkali terlihat tertawa lepas dan berbincang panjang dengan wanita itu, hingga kadang-kadang tampak seperti mereka berbagi rahasia yang hanya diketahui oleh mereka berdua. Walaupun Maya berusaha tetap tenang, setiap kata yang terucap menambah keraguan dan kecemasan di dalam hatinya. Seiring berlalunya waktu, tanda-tanda itu semakin jelas. Suatu sore, ketika Maya sedang menyelesaikan shift pagi yang panjang, ia memutuskan untuk menelusuri media sosialnya. Tak sengaja, ia menemukan sebuah foto yang diposting oleh salah satu rekan kerjanya. Di dalam foto tersebut, tampak Rudy bersama seorang wanita yang tidak dikenal dalam suasana yang tampak akrab. Foto itu diambil di sebuah acara formal, namun keceriaan yang terpancar dari wajah Rudy dan wanita itu seolah menyiratkan keakraban yang lebih dari sekadar pertemanan biasa. Hati Maya berdegup kencang,
Namun ia mencoba menenangkan diri dengan berpikir bahwa mungkin foto itu hanya salah paham belaka, sebuah momen kebersamaan yang tak bernilai apa-apa. Namun, tanda-tanda itu tidak berhenti pada foto semata. Beberapa hari kemudian, saat Maya tengah mempersiapkan laporan medis di ruang kerjanya, seorang rekan dokter mendekatinya dengan raut wajah cemas. "Maya, aku ingin memberitahumu sesuatu," ujar rekan itu dengan suara pelan. "Aku melihat Rudy di sebuah kafe bersama seseorang yang tampaknya bukan dari lingkaran kerjamu." Rekan itu pun menyebutkan bahwa Rudy tampak sangat akrab dengan wanita tersebut, hampir seperti sedang dalam perbincangan yang sangat intim. Tanpa sempat berpikir panjang, Maya merasa seperti dunia sejenak berhenti berputar. Rasanya seakan semua detil kecil yang selama ini ia abaikan kini berkumpul membentuk gambaran yang tak bisa ia bantah lagi. Di rumah, suasana semakin mencekam. Saat malam menjelang, Maya duduk di ruang tamu dengan secangkir teh hangat di tangan, mencoba menenangkan pikirannya. Hatinya dipenuhi pertanyaan yang tak terjawab. Mengapa Rudy mulai menyembunyikan sesuatu? Apakah hubungan yang selama ini mereka bangun bersama sudah mulai retak? Setiap kenangan indah yang pernah mereka lalui seolah berubah menjadi bayangan yang menyakitkan, menandai awal dari keretakan yang semakin dalam. Maya merasa terpukul oleh kenyataan bahwa ia mungkin telah terlalu larut dalam pekerjaannya, sehingga kehilangan sentuhan dengan suami tercinta. Pada suatu malam, ketika Maya dan Rudy tengah duduk di ruang makan yang remang karena lampu redup, Maya memberanikan diri untuk membuka percakapan yang selama ini mengendap. "Rudy, aku merasa belakangan ini ada sesuatu yang berubah," ucapnya dengan suara lirih, seolah takut kata-katanya akan mengungkapkan kebenaran yang tak ingin ia hadapi. Rudy, yang tengah memandangi piring makanannya, hanya mengerutkan dahi sejenak sebelum menjawab dengan nada yang agak jauh. "Mungkin kamu terlalu lelah, sayang. Aku juga punya banyak pikiran akhir-akhir ini." Kata-kata itu, meskipun terdengar lembut, membuat Maya merasa ada jarak yang kian melebar di antara mereka. Ia mencoba menyembunyikan kegelisahan di balik senyum palsu, namun di dalam hati, ia tahu bahwa percakapan itu hanyalah awal dari serangkaian kecurigaan yang akan mengguncang keutuhan rumah tangganya. Hari demi hari berlalu, dan tanda-tanda pengkhianatan itu semakin nyata. Pesan-pesan singkat di telepon Rudy yang dulunya selalu sederhana kini berubah menjadi pesan-pesan yang penuh dengan ungkapan mesra dan kata-kata yang terkesan rahasia. Maya semakin sering melihat ponsel Rudy menyala dengan notifikasi dari seseorang yang identitasnya selalu tersamar. Meski ia mencoba menekan perasaannya, ketidakpastian itu semakin menghimpit jiwanya, seolah setiap detik adalah detik yang penuh dengan pengkhianatan. Malam itu, ketika Maya kembali sendirian ke kamar setelah Rudy tertidur, ia memutuskan untuk membuka aplikasi pesan di ponselnya. Dengan jantung yang berdegup kencang, ia mulai mencari petunjuk dari pesan-pesan itu. Setiap kalimat, setiap kata yang tertulis, terasa menusuk hatinya. Ada kata-kata manis yang tak pernah ia ucapkan antara suami dan istrinya, dan ada juga ungkapan-ungkapan yang menunjukkan keakraban yang seharusnya tidak pernah terjalin antara seorang suami dan wanita lain. Dalam keheningan malam yang pekat, Maya menangis dalam kesendirian, merasakan perihnya pengkhianatan yang mungkin selama ini ia hindari untuk diakui. Di tengah kegelapan kamar, pikiran Maya berkecamuk antara keinginan untuk mencari kebenaran dan rasa takut akan apa yang mungkin ia temui. Ia tahu, tanda-tanda pengkhianatan ini bukanlah sekadar kebetulan. Ada sesuatu yang telah merayap perlahan, mengikis fondasi kepercayaan yang selama ini dibangun bersama Rudy. Namun, di balik semua itu, Maya masih terjebak dalam dilema antara keinginan untuk menghadapi kenyataan dan harapan agar semua ini hanyalah kesalahpahaman semata. Maya yang terbaring di tempat tidurnya, menatap langit-langit kamar dengan mata basah oleh air mata. Di luar, malam masih bergulir, membawa angin dingin yang seolah turut menangisi kesunyian hatinya. Di balik keraguan dan rasa sakit yang kian mendalam, ia mulai merasakan bahwa tanda-tanda pengkhianatan ini adalah pintu menuju sebuah kenyataan yang pahit, sebuah kenyataan yang harus ia hadapi dengan segenap keberanian. Tanpa sadar, benih-benih pertanyaan tentang cinta, kesetiaan, dan kepercayaan telah mulai tumbuh, menuntunnya pada sebuah perjalanan emosional yang akan menguji batas kekuatan jiwanya. Dalam keheningan malam itu, Maya menyadari bahwa hidup tak selalu berjalan sesuai rencana,
Dan kadang-kadang, kebenaran datang dengan cara yang menyakitkan. Ia pun bersumpah kepada dirinya sendiri, bahwa esok hari ia akan mencari jawaban, meskipun ia harus menghadapi kenyataan yang mungkin akan mengubah segalanya. Tanda-tanda pengkhianatan itu, meskipun masih berupa bisikan halus, telah menjadi nyata, dan Maya tahu, waktu untuk penolakan sudah berakhir. Semua harus diungkap, meski air mata yang tumpah dan luka yang tergores adalah harga yang harus dibayar atas kebenaran yang terungkap. Malam semakin larut ketika kota mulai tertidur, namun di sebuah kafe kecil di pinggiran pusat kota, suasana berbeda dari biasanya. Suasana remang-remang dan musik lembut seakan menjadi saksi bisu dari pertemuan yang akan mengubah hidup banyak orang. Di sana, Rudy, sang suami, yang selama ini dikenal sebagai pribadi lembut dan penyayang, tampak duduk termenung di sudut ruangan. Pandangannya kosong, seolah dikuasai oleh keraguan dan kekosongan yang selama ini tersembunyi di balik senyum hangatnya. Sementara itu, Dr. Lila Pradipta, rekan sejawat yang selama ini menjadi sumber keceriaan di dunia medis, telah menunggu di meja sebelah. Dalam penampilannya yang anggun dan percaya diri, Lila seolah tahu bahwa malam itu akan menjadi awal dari sesuatu yang jauh lebih besar daripada sekadar pertemuan biasa. Rudy awalnya datang ke kafe itu atas undangan dari seorang teman lama dari dunia keuangan, namun takdir seolah mempertemukannya kembali dengan Lila. Pembicaraan ringan dimulai, namun seiring waktu berjalan, keakraban antara mereka semakin tampak intens. Di antara tawa dan canda, ada pertukaran pandangan yang mengandung arti lebih dalam. Rudy yang selama ini merasa kesepian dan kurang mendapat perhatian di rumah, mulai menemukan pelipur lara dalam setiap kata yang diucapkan Lila. Senyumnya yang tulus dan cara Lila mendengarkan dengan seksama, membuat Rudy merasa dihargai dan diakui, sesuatu yang ia rindukan sejak lama. Obrolan yang awalnya hanya tentang cuaca dan acara kantor pun beranjak ke topik yang lebih pribadi. Lila dengan hati-hati menanyakan kabar Rudy, menelusuri cerita-cerita kecil tentang kehidupan sehari-harinya. Ia mendengarkan dengan penuh empati saat Rudy bercerita tentang betapa sulitnya mencari waktu untuk berdua dengan Maya. Kadang aku merasa seperti terjebak antara harapan dan kenyataan, Lila, ujar Rudy lirih, seolah mengungkapkan rahasia yang tak pernah sempat ia bagikan kepada siapapun. Lila, yang memahami perasaan itu dengan sangat mendalam, menatap Rudy dengan tatapan yang penuh pengertian, seolah berkata bahwa ia ada untuk mendengarkan setiap keluh kesahnya. Malam semakin larut, dan suasana kafe yang mulai lengang seolah mengundang keduanya untuk berbicara dengan lebih intim. Sambil menyeruput kopi hangat, Lila mulai menceritakan kisah hidupnya, tentang impian, ambisi, dan keinginan untuk meraih sesuatu yang lebih dalam kehidupan. Ia mengungkapkan betapa seringnya ia merasa terpinggirkan dalam peran sebagai seorang dokter yang selalu diharapkan untuk kuat dan tak tergoyahkan. Kadang aku ingin lepas, Rudy, lepas dari semua tekanan dan menemukan seseorang yang benar-benar memahami aku, katanya dengan nada yang penuh harap, seolah mengungkapkan keinginan yang selama ini terpendam. Rudy mendengarkan dengan seksama, merasakan setiap kata yang diucapkan Lila seakan menyentuh bagian terdalam dari jiwanya. Percakapan itu membawa kedua insan semakin dekat, dan di antara keheningan yang menyusul, tangan mereka pun tanpa sadar saling mendekat. Awalnya, kontak fisik itu hanya berupa sentuhan ringan di lengan, namun seiring waktu, kehangatan itu berubah menjadi pelukan yang penuh makna. Rudy merasa ada kekosongan yang selama ini tidak pernah bisa diisi, dan dalam pelukan Lila, ia seolah menemukan rumah yang selama ini hilang. Tidak ada kata yang terucap, namun bahasa tubuh mereka berbicara lantang tentang keinginan yang mulai tumbuh di antara mereka. Di luar kafe, ketika malam benar-benar menyelimuti kota, Rudy mengantar Lila sampai ke mobilnya. Di sana, di bawah sinar lampu jalan yang redup, Rudy terdiam sejenak, tertegun oleh perasaan yang mulai menguat. Aku merasa ada sesuatu yang berbeda malam ini, Lila, ucapnya perlahan, mencoba mengungkapkan keraguannya yang bercampur dengan keinginan. Lila menatapnya dengan lembut, seakan mengerti betapa beratnya keputusan yang harus diambil. Aku juga merasa demikian, Rudy. Kadang kita butuh pelarian untuk menyadari apa yang sebenarnya kita rasakan, jawab Lila, suaranya lembut namun penuh keyakinan. Dalam detik-detik itu, batas antara keakraban dan perasaan yang lebih dalam mulai mengabur.
Tanpa disadari, Rudy pun menyambut kehangatan yang ditawarkan Lila, seolah menemukan secercah harapan dalam kegelapan yang selama ini menyelimuti hidupnya. Keduanya sepakat untuk bertemu lagi, tanpa menyebut secara langsung bahwa pertemuan itu lebih dari sekadar pertemuan biasa. Pertemuan demi pertemuan pun mulai terjadi. Kafe, restoran, bahkan pertemuan santai di taman kota. Setiap pertemuan semakin mendekatkan jarak di antara mereka, menyulam benang-benang kasih yang pada akhirnya akan mengubah arah kehidupan. Di balik semua kehangatan dan tawa yang terukir, ada bayang-bayang kesalahan yang mulai mengintai. Rudy, yang telah lama merasa terabaikan, mulai terbawa arus emosi yang selama ini ia pendam. Ia mulai merasa bersalah, namun pada saat yang sama, keinginan untuk menemukan kembali dirinya membuatnya sulit menahan diri. Lila, yang menyadari betapa rapuhnya hati Rudy, dengan hati-hati menyelimuti setiap momen dengan perhatian dan kasih sayang yang tulus. Namun, di dalam dirinya, Lila juga merasakan konflik batin antara profesionalisme dan keinginan pribadi, menyadari bahwa hubungan ini berada di ambang batas yang sangat berbahaya. Di antara pertemuan rahasia dan pesan-pesan manis yang dikirim lewat telepon, hubungan gelap itu mulai tumbuh dengan sendirinya. Setiap kali Rudy dan Lila bertemu, mereka seolah terlepas dari dunia yang penuh dengan aturan dan batasan. Mereka berbicara tentang masa depan, meski dengan keraguan yang tersembunyi. Dalam pelukan Lila, Rudy merasa bebas, seolah menemukan kekuatan yang selama ini hilang. Namun, di balik semua kebahagiaan yang mereka rasakan, kesadaran akan konsekuensi yang mungkin terjadi selalu menghantui pikiran mereka. Suatu malam, setelah pertemuan yang penuh kehangatan di sebuah restoran kecil, Rudy dan Lila memutuskan untuk menghabiskan waktu bersama di sebuah hotel yang terletak di pinggiran kota. Di sana, di balik tirai kamar yang redup, mereka mengungkapkan semua perasaan yang selama ini terpendam. Malam itu, dengan segala keraguan yang masih tersisa, mereka akhirnya menyerah pada keinginan yang telah lama menunggu kesempatan untuk tumbuh. Dalam keheningan dan bisikan lembut, mereka memulai hubungan fisik yang lebih intim, menandai titik balik yang tak terelakkan. Rudy merasa campuran antara kebahagiaan dan penyesalan yang menyiksa. Ia tahu bahwa langkah yang diambil itu berpotensi menghancurkan kehidupan yang telah dibangun bersama Maya selama ini. Namun, pada malam itu, perasaan hangat dan lembut yang diberikan Lila menghapus sejenak semua rasa bersalah itu. Mereka berdua hanyut dalam pelukan dan ciuman yang menyatukan dua jiwa yang selama ini saling kekurangan, seakan menemukan arti baru dari cinta yang selama ini hilang. Di pagi hari yang dingin, ketika cahaya matahari mulai menembus tirai jendela kamar hotel, Rudy terbangun dengan perasaan yang campur aduk. Ia melihat Lila yang masih terlelap di sampingnya, dan sejenak, ia merasa damai namun juga tersiksa oleh bayangan masa depan. Di luar, kehidupan berjalan normal tanpa mengetahui rahasia yang baru saja terukir malam itu. Namun, bagi Rudy dan Lila, momen itu bukan hanya sekadar perjumpaan fisik, melainkan awal dari perjalanan yang penuh dengan liku dan konsekuensi. Pertemuan malam itu menyegel sebuah komitmen tak tertulis antara mereka, menandai awal dari hubungan gelap yang akan mengubah jalan hidup ketiganya. Rudy kembali ke kehidupan sehari-hari dengan perasaan yang berbeda. Setiap senyum kepada Maya di pagi hari terasa seperti kepalsuan yang harus ia pertahankan, sementara pikirannya terus melayang pada malam itu bersama Lila. Sementara Lila, yang kembali ke dunia medis, menyembunyikan rahasia itu di balik tawa dan semangat yang selalu ia tunjukkan di hadapan rekan-rekannya. Malam itu, hujan turun dengan lebat seolah menjadi pertanda bahwa langit juga turut menangisi rahasia yang semakin sulit disembunyikan. Di sebuah rumah makan pinggiran kota, suasana yang biasanya hangat berubah menjadi penuh kegelisahan. Maya, yang pulang lebih awal dari jadwalnya karena kelelahan, merasa ada keanehan dari nada langkah Rudy yang terdengar berbeda ketika ia membuka pintu rumah. Di ruang tamu yang biasanya nyaman, terdapat keheningan yang mencekam, sebuah pertanda bahwa badai akan segera datang. Rudy duduk termenung di sofa, matanya tampak jauh, seolah terjebak dalam kenangan yang menyakitkan. Maya mendekati dengan hati yang berdebar, mencoba menyembunyikan kekhawatirannya di balik senyum lelah. "Rudy, ada apa? Kau terlihat berbeda malam ini," tanyanya dengan suara lembut. Namun, sebelum Rudy sempat menjawab, telepon berdering,
membuat suasana semakin tegang. Rudy menjawab dengan nada singkat dan dingin, yang kemudian membuat Maya semakin curiga. Panggilan itu memicu sebuah pertanyaan yang selama ini telah menghantui hati istri. Apakah ada yang disembunyikan oleh suaminya? Beberapa hari kemudian, ketegangan itu mulai mengungkap diri melalui tanda-tanda yang tidak bisa diabaikan lagi. Maya mulai menemukan pesan-pesan singkat yang masuk ke ponsel Rudy. Pesan yang penuh dengan ungkapan mesra dan kode-kode rahasia yang jelas ditujukan kepada seseorang selain dirinya. Pesan-pesan itu, meskipun disembunyikan dengan cermat, sempat tersengat pandangan Maya ketika Rudy sedang tidak berada di ruangan. Di setiap pesan yang terbaca, Maya merasa seolah ribuan jarum menusuk hatinya. Setiap kata yang tertulis menjadi saksi bisu dari hubungan gelap yang telah berkembang di balik bayang-bayang keintiman pernikahan mereka. Di sela-sela kesibukan di rumah sakit, Maya pun mulai mendengar bisik-bisik dari rekan-rekan kerjanya. Ada yang menyampaikan bahwa Rudy sering terlihat bersama seorang wanita di berbagai acara sosial, bahkan di tempat-tempat yang tidak pernah ia kunjungi sebelumnya. Satu demi satu kabar itu terakumulasi dan menguatkan firasat Maya bahwa rumah tangganya tengah berada di ambang krisis besar. Meskipun hati kecilnya berusaha tetap tenang, pikiran rasional terus-menerus memutar kemungkinan-kemungkinan yang paling menyakitkan. Sementara itu, di balik tirai malam yang pekat, Rudy dan Lila semakin larut dalam kebersamaan yang dilarang. Setiap pertemuan rahasia mereka di hotel, kafe, maupun restoran, menjadi saksi bisu dari komitmen yang mereka buat untuk saling mengisi kekosongan yang dirasakan masing-masing. Namun, dunia yang dibangun atas fondasi kebohongan tidak bisa bertahan lama. Pada suatu malam, di sebuah kafe yang sepi setelah jam operasional, Lila menerima telepon dari seseorang yang tak dikenal. Suara di ujung telepon tersebut mengungkapkan fakta yang tidak pernah terbayangkan sebelumnya, bahwa hubungan antara Rudy dan Lila telah menjadi perbincangan publik. Kata demi kata terdengar tajam, seolah setiap kalimat itu mengukir luka di hati Lila. Meski ia berusaha menenangkan diri, rasa panik mulai menyelimuti. Di waktu yang sama, Rudy yang tengah menikmati kopi sambil menatap ponselnya, tampak terpaku pada sebuah pesan yang datang dari akun media sosial yang tidak dikenal, mengonfirmasi apa yang sudah lama dicurigainya. Hubungan mereka telah diketahui banyak orang. Keesokan harinya, suasana di rumah semakin mencekam. Maya menemukan sebuah bukti yang tidak bisa diabaikan. Sebuah foto Rudy bersama Lila yang diambil di sebuah acara keluarga, di mana keduanya tampak sangat akrab dan tersenyum lebar. Foto itu, meski mungkin diambil dalam konteks pertemanan, sudah cukup untuk membuat Maya merasa dikhianati. Dengan gemetar, ia membuka aplikasi pesan di ponselnya dan mulai mencari jejak-jejak percakapan rahasia. Setiap layar yang dibuka seolah mengungkap lapisan kebohongan yang semakin tebal. Air mata pun mulai mengalir. Tak mampu lagi ditahan oleh hati yang terluka. Ketika Maya menghadapi Rudy, suasana di ruang tamu rumah berubah menjadi medan pertempuran emosi. "Rudy, aku menemukan pesan-pesan ini. Apa sebenarnya yang terjadi?" tanya Maya dengan suara serak, namun tegas. Rudy, yang selama ini mencoba menutupi segala ketidakhadiran emosionalnya, tampak terpojok oleh kenyataan yang mulai merusak penampilannya. Dengan nada yang teredam dan penuh penyesalan, ia berusaha menjelaskan bahwa ia merasa terabaikan dan kesepian, meskipun penjelasannya terdengar lemah dan jauh dari alasan yang bisa diterima oleh seorang istri yang setia. Tak lama setelah konfrontasi itu, media sosial mulai dipenuhi dengan kabar mengenai skandal perselingkuhan yang melibatkan Rudy dan Lila. Berita tersebut menyebar dengan cepat, mengundang kecaman dan sanksi sosial dari berbagai lapisan masyarakat. Lingkungan pertemanan, rekan kerja, dan bahkan keluarga besar mulai mengutuk tindakan yang dianggap sangat tidak bermoral tersebut. Sekolah, kantor, dan berbagai tempat umum mulai menjadi medan perburuan bagi opini publik yang mengutuk perselingkuhan itu, dan reputasi Rudy serta Lila pun mulai hancur berkeping-keping. Di tengah hiruk-pikuk publik, Maya merasa semakin terisolasi. Perasaannya bercampur antara kemarahan, kesedihan, dan kelegaan yang aneh. Kelegaan karena kebenaran yang selama ini ia pertanyakan akhirnya terbongkar. Walaupun sakit, ia tahu bahwa pengungkapan ini menjadi titik balik untuk menyudahi kebohongan yang telah lama menghancurkan rumah tangganya. Namun, perasaan kecewa terhadap suaminya bukanlah satu-satunya yang menghantui pikirannya.
Maya juga merasa dikhianati oleh sistem nilai yang selama ini ia anut, di mana kepercayaan dan kesetiaan seharusnya menjadi fondasi utama dalam sebuah pernikahan. Di tengah kekacauan emosional itu, Rudy mencoba mempertahankan hubungan dengan Lila, meskipun bayang-bayang skandal itu semakin membayangi setiap langkah mereka. Klinik kecil yang mereka bangun sebagai tempat pertemuan rahasia mulai sepi pengunjung, reputasinya hancur, dan tak ada yang lagi percaya pada integritas mereka. Media massa meliput setiap detail dengan tajam, menyorot setiap celah dari hubungan yang telah menjurus ke arah kehancuran. Kunjungan dari teman-teman, kerabat, bahkan rekan kerja berubah menjadi tatapan penuh kecaman dan penilaian yang menyakitkan. Rudy dan Lila semakin terpojok dalam pusaran masalah sosial yang seolah tak berkesudahan. Di sisi lain, Maya yang awalnya hancur oleh pengkhianatan, mulai menemukan kekuatan dalam keterpurahan dan kejujuran yang kini ia hadapi. Meskipun setiap hari harus berjuang dengan luka batin yang mendalam, ia juga mulai melihat bahwa dengan kebenaran yang terungkap, ia bisa melangkah ke depan dan membangun kembali hidupnya yang telah lama hancur. Dalam keheningan malam yang penuh air mata, Maya bersumpah bahwa ia tak akan membiarkan dirinya terpuruk selamanya. Meski perasaannya campur aduk antara kesedihan dan kemarahan, ia mulai menemukan secercah harapan bahwa badai ini bisa menjadi awal dari kebangkitan dirinya. Di tengah semua kegaduhan, Maya mulai merencanakan langkah-langkah untuk mengembalikan kendali atas hidupnya sendiri. Ia mencari dukungan dari sahabat-sahabat terdekat dan bahkan mulai berkonsultasi dengan seorang psikolog profesional untuk menyembuhkan luka batin yang selama ini ia pendam. Meskipun kesakitan, ia menyadari bahwa kebenaran yang terungkap memberikan ruang bagi dirinya untuk tumbuh dan menemukan kembali siapa dirinya sebenarnya. Ini berakhir dengan Maya yang duduk di balkon rumahnya, menatap langit malam yang berbintang, sembari berbisik pada dirinya sendiri bahwa setiap malam yang gelap pasti akan diikuti oleh fajar yang baru. Dengan begitu, pengungkapan awal tentang perselingkuhan itu tidak hanya mengguncang kehidupan pribadi Rudy dan Lila, tetapi juga membuka jalan bagi Maya untuk menemukan kembali kekuatan dalam dirinya. Krisis yang terjadi menjadi titik balik yang mengharuskan setiap karakter untuk mempertanggungjawabkan pilihan mereka, dan pada akhirnya, kebenaran itu sendiri membawa perubahan yang tak terhindarkan. Matahari pagi menyinari kota dengan cahayanya yang redup, seolah enggan mengganggu duka dan luka yang masih membekas di dalam rumah tangga yang telah hancur. Di ruang tamu yang pernah menjadi saksi tawa dan kebahagiaan, kini hanya tersisa sunyi yang mencekam dan bau kepahitan yang sulit hilang. Keputusan telah dibuat, dan jalan yang harus ditempuh oleh masing-masing telah terbentang di depan mata dengan lika-liku yang tak terhindarkan. Setelah berminggu-minggu menghadapi badai emosional yang tak kunjung reda, Maya akhirnya menyadari bahwa cinta yang dulu pernah menyatukan dirinya dengan Rudy telah tercemar oleh pengkhianatan. Hari itu, dengan hati yang berat namun penuh tekad, Maya mengajukan perceraian. Prosesnya tidak mudah, penuh dengan pertengkaran, air mata, dan perdebatan panjang di antara dua insan yang dulu pernah begitu mesra. Di ruang sidang pengadilan, ketika hakim menyatakan keputusan cerai, Maya merasa seolah sebuah beban raksasa telah terangkat dari pundaknya. Meskipun sakit, ia pun merasa lega karena kebenaran yang pahit itu akhirnya tak lagi harus disembunyikan. Sementara itu, Rudy yang selama ini berusaha mempertahankan hubungan dengan Lila, mulai merasakan getirnya kenyataan. Perselingkuhannya telah terpapar di hadapan dunia, dan imbasnya semakin terasa. Media massa dengan tajam meliput setiap detail, membuat skandal itu berkembang bak api yang tak terkendali. Reputasi Rudy dan Lila yang dulu tampak anggun perlahan runtuh. Klinik kecil yang mereka bangun sebagai tempat pelarian, kini sepi pengunjung, ditinggalkan oleh pasien dan rekan-rekan yang dulu pernah memandang mereka dengan hormat. Suasana klinik yang sepi itu mengingatkan mereka bahwa kepercayaan masyarakat tak mudah dibangun dan sangat cepat hilang begitu saja. Di antara hiruk-pikuk kehidupan baru yang tak lagi seperti dulu, Rudy mencoba untuk menyelamatkan apa yang tersisa. Ia bahkan memutuskan untuk menikah dengan Lila, berpikir bahwa dengan menyatukan diri secara resmi, mungkin beban dosa dan rasa bersalah yang menghimpitnya akan berkurang. Upacara pernikahan mereka digelar dengan harapan akan menjadi awal yang baru, namun nasib berkata lain. Sekejap setelah pernikahan itu, skandal perselingkuhan yang kian viral mengoyak citra mereka secara brutal. Media dan opini publik tidak memberikan ruang ampun. Masyarakat,
Dengan kemarahannya, memberikan sanksi sosial yang sangat berat. Mereka dihadapkan pada cemoohan, kecaman, dan pengucilan dari lingkungan sosial. Hingga klinik yang menjadi simbol perselingkuhan itu ditinggalkan oleh pasien-pasien yang dulu percaya, kini hampir tidak tersentuh tangan, menggambarkan betapa terpuruknya kehidupan baru yang telah mereka pilih. Di balik semua kekacauan dan penderitaan itu, Maya mulai menemukan titik terang di tengah kegelapan. Meskipun pengkhianatan yang ia alami meninggalkan luka mendalam, ia tidak lagi ingin terjebak dalam pusaran kepedihan itu. Dalam keheningan ruang pribadinya, Maya mulai menyusun kembali hidupnya. Setiap malam, ia menyendiri dengan pikiran yang penuh refleksi dan harapan baru. Perlahan, ia mulai berkonsultasi dengan seorang psikolog profesional untuk mengatasi luka batin dan menemukan kembali jati dirinya. Setiap sesi terapi baginya adalah langkah kecil menuju pemulihan. Ia belajar menerima bahwa tidak semua kehilangan adalah akhir dari segalanya, melainkan sebuah awal yang baru. Waktu berlalu, dan perlahan Maya menemukan bahwa dunia tak akan berhenti berputar karena kejatuhan satu hubungan yang sudah rusak. Di tengah proses pemulihan, takdir mempertemukannya dengan sosok yang tak terduga. Suatu sore yang cerah, di sebuah acara amal yang diselenggarakan oleh komunitas lokal, Maya bertemu dengan Arman, seorang duda kaya raya yang memiliki pesona ketenangan dan kearifan yang mendalam. Arman, yang telah kehilangan istrinya beberapa tahun yang lalu, membawa kehangatan dan keceriaan yang lama hilang dalam hidupnya. Pembicaraan mereka mengalir alami, seolah dua jiwa yang terluka menemukan tempat untuk bersandar dan berbagi cerita. Arman tak hanya menawarkan kehangatan, tetapi juga stabilitas emosional dan finansial yang selama ini sangat dibutuhkan Maya. Dalam setiap percakapan, Arman menyemangati Maya untuk melangkah ke depan dan melihat kehidupan dari sudut pandang yang berbeda. Ia mengajarkan bahwa kebahagiaan tak datang dari kesempurnaan hubungan, tetapi dari kemampuan untuk mencintai diri sendiri dan menerima apa yang telah terjadi sebagai bagian dari perjalanan hidup. Lambat laun, Maya mulai membuka hatinya kembali. Ia pun mulai mengikuti berbagai kegiatan sosial, mendekatkan diri dengan keluarga dan teman-teman lama yang selalu mendukungnya. Kehidupan baru Maya dipenuhi dengan momen-momen kecil yang menyiratkan harapan dan pembaruan. Ia menemukan kembali passionnya di dunia medis, terlibat dalam program-program komunitas yang membantu masyarakat kurang mampu mendapatkan perawatan kesehatan yang layak. Keberhasilan profesionalnya kembali bersinar, dan ia merasa bahwa setiap pasien yang tersenyum padanya adalah bukti nyata bahwa hidupnya masih berarti. Sementara itu, Maya pun memutuskan untuk membangun sebuah yayasan kecil sebagai bentuk pengabdian kepada masyarakat, sebuah cara untuk menebus kepedihan yang pernah ia rasakan dengan memberikan manfaat bagi orang lain. Tak lama setelah melalui masa refleksi yang panjang, Maya menyadari bahwa dirinya sudah siap untuk membuka lembaran baru yang penuh dengan cinta sejati. Hubungan dengan Arman pun berkembang secara alami. Arman, dengan kebaikan hati dan kepeduliannya, perlahan memenangkan hati Maya. Mereka sering menghabiskan waktu bersama, berjalan-jalan di taman kota, menikmati makan malam sederhana, dan berbincang panjang tentang impian serta masa depan. Dalam pelukan Arman, Maya merasakan kembali kehangatan yang selama ini hilang, kehangatan yang membuktikan bahwa luka lama bisa sembuh dan kebahagiaan selalu menunggu di ujung jalan. Sementara itu, kehidupan Rudy dan Lila semakin hancur di tengah cemoohan dan penolakan masyarakat. Klinik yang pernah menjadi saksi bisu perselingkuhan itu kini sepi, dan pernikahan mereka pun tak mampu mengembalikan kepercayaan publik. Mereka pun mulai saling menyalahkan atas kesalahan yang telah dilakukan, menyesali setiap langkah yang menggores harga diri mereka. Namun, bagi Maya, semua itu sudah menjadi bagian dari masa lalu yang tak bisa diulang. Ia memilih untuk menatap ke depan dengan keyakinan bahwa setiap penderitaan adalah pelajaran untuk tumbuh dan menjadi lebih kuat. Di akhir babak perpisahan ini, Maya berdiri di teras rumah barunya, menatap langit senja yang memancarkan warna keemasan. Di dalam dirinya, tersimpan tekad untuk melangkah dengan mantap menuju masa depan yang lebih cerah. Perpisahan dengan Rudy telah membuka jalan bagi Maya untuk menemukan jati dirinya, dan ia pun siap menjalani kehidupan yang baru bersama Arman, seorang pria yang menghargai cinta sejati dan keutuhan hati. Dalam hati yang pernah remuk, kini tumbuh benih-benih harapan, bahwa di balik setiap perpisahan selalu tersimpan awal yang baru,
penuh dengan kebahagiaan dan cinta yang sejati. Waktu terus berjalan, meninggalkan jejak luka dan pelajaran bagi mereka yang telah bermain dengan api. Skandal perselingkuhan yang sempat mengguncang lingkungan sosial Rudy dan Lila belum juga mereda. Berita itu terus bergema di media sosial, menjadi perbincangan di berbagai forum, dan bahkan dijadikan bahan gosip oleh orang-orang yang sebelumnya tak mengenal mereka. Hukuman sosial yang mereka terima bukan sekadar ejekan di dunia maya, tetapi telah berubah menjadi sanksi nyata dalam kehidupan sehari-hari. Pada awalnya, setelah resmi menikah, Rudy dan Lila mencoba membangun kembali kehidupan mereka. Mereka berusaha meyakinkan diri bahwa keputusan yang diambil adalah yang terbaik. Namun, kenyataan berbicara lain. Hubungan yang mereka jalin atas dasar pengkhianatan tidak memiliki fondasi yang kuat. Kebersamaan yang dahulu terasa penuh gairah kini mulai diwarnai dengan rasa curiga, kekecewaan, dan tekanan sosial yang semakin menghimpit. Klinik tempat Lila bekerja yang dulu ramai kini berubah menjadi kosong. Pasien-pasien lama tak lagi mempercayai dokter yang namanya dicap sebagai perebut suami orang. Tak sedikit yang terang-terangan menolak layanan medis darinya. Meskipun Rudy berusaha mencari pekerjaan lain, jejak skandalnya membuat banyak perusahaan enggan menerimanya. Keduanya mulai merasa terisolasi dari dunia yang dulu menyambut mereka dengan tangan terbuka. Hubungan mereka semakin memburuk. Lila, yang dulu tanpa percaya diri dan angkuh, kini sering merasa tertekan. Ia marah pada Rudy karena merasa hidupnya hancur akibat keputusan mereka. Rudy pun merasakan hal yang sama. Ia mulai melihat Lila sebagai penyebab kejatuhannya. Pertengkaran demi pertengkaran pun terjadi. Dari hal kecil seperti masalah keuangan hingga tuduhan perselingkuhan baru yang sebenarnya hanya lahir dari rasa tidak percaya satu sama lain. Aku meninggalkan Maya demi kamu, Lila. Sekarang lihat, kita kehilangan segalanya. Bentak Rudy suatu malam saat mereka bertengkar hebat di apartemen kecil yang mereka tinggali setelah terpaksa menjual rumah lama. Kau pikir aku tidak menyesal? Aku kehilangan karierku, harga diriku, semuanya. Lila membalas dengan air mata yang mulai menggenang. Hubungan mereka yang dibangun atas dasar nafsu kini berubah menjadi penjara emosi yang menyiksa keduanya. Sementara itu, di sisi lain, Maya mulai menemukan ketenangan yang selama ini ia cari. Setelah melalui berbagai fase penyembuhan emosional, ia akhirnya bisa menerima kenyataan dan membangun kembali kehidupannya dengan lebih baik. Arman, pria yang kini hadir dalam hidupnya, memberikan Maya ruang untuk tumbuh tanpa terburu-buru menuntut hubungan yang lebih serius. Mereka menikmati waktu bersama dengan tenang, tanpa drama dan pengkhianatan. Di sisi lain, Maya semakin aktif dalam berbagai kegiatan sosial. Yayasan kesehatan yang ia dirikan mulai berkembang dan mendapat dukungan dari banyak pihak. Hari-harinya yang dulu dipenuhi kesedihan kini berisi kebahagiaan yang sederhana namun tulus. Ia sering menghabiskan waktu di panti asuhan yang ia dukung, berbincang dengan anak-anak yang membutuhkan kasih sayang. Setiap tawa dan kebahagiaan yang ia lihat dari mereka menjadi bukti bahwa ia telah melewati badai dengan selamat. Namun, takdir mempertemukannya kembali dengan masa lalunya dalam sebuah momen yang tak terduga. Suatu hari, saat Maya sedang mengadakan acara amal di sebuah pusat kesehatan, ia bertemu dengan seseorang yang tak pernah ia duga akan muncul kembali dalam hidupnya, Rudy. Rudy tampak jauh berbeda dari terakhir kali Maya melihatnya. Dulu, ia adalah pria yang penuh percaya diri dengan gaya hidup yang teratur. Kini, ia terlihat kusut, wajahnya kuyu, dan matanya menyiratkan kelelahan yang mendalam. Maya terkejut, namun ia tetap menjaga sikapnya dengan tenang. Rudy menatapnya sejenak, seolah ingin mengatakan sesuatu, tetapi ada rasa malu yang begitu dalam. Maya menunggu, namun ia tidak ingin memulai percakapan lebih dulu. Akhirnya, dengan suara yang nyaris bergetar, Rudy berkata, "Maya, aku." Maya hanya tersenyum tipis. Ia tak lagi menyimpan amarah atau dendam. Baginya, masa lalu hanyalah pelajaran yang telah ia lalui. "Aku dengar tentang yayasanmu. Kau benar-benar melakukan hal luar biasa," lanjut Rudy dengan suara yang penuh penyesalan. Maya mengangguk, tetapi ia tidak ingin memperpanjang percakapan. Rudy bukan lagi bagian dari hidupnya. Ia telah melangkah ke depan,
sementara pria di hadapannya ini masih terperangkap dalam akibat dari pilihannya sendiri. Maya pun tersenyum, bukan sebagai bentuk simpati, tetapi sebagai tanda bahwa ia telah sepenuhnya merelakan dan memaafkan. "Terima kasih, Rudy," ucapnya singkat sebelum berbalik dan melangkah pergi. Di belakangnya, Rudy hanya bisa menatap kepergian Maya dengan kesadaran yang menyakitkan, bahwa ia telah kehilangan sesuatu yang tidak akan pernah bisa ia miliki kembali. Sementara itu, rumah tangga Rudy dan Lila benar-benar berada di ambang kehancuran. Lila tidak bisa lagi menahan tekanan sosial yang mereka alami. Kliniknya gagal, penghasilannya terus merosot, dan ia merasa bahwa hidupnya semakin hancur. Pada akhirnya, ia membuat keputusan yang Rudy tak pernah duga. Ia meninggalkan Rudy. "Aku tidak bisa hidup begini, Rudy. Kita sudah membuat kesalahan besar, dan aku tidak ingin terus terjebak dalam neraka ini," kata Lila dengan tegas. Rudy mencoba menahannya, namun tak ada yang bisa ia lakukan. Lila pergi, meninggalkan Rudy sendirian dalam kejatuhan yang ia ciptakan sendiri. Kini, Rudy bukan hanya kehilangan Maya, tetapi juga Lila. Ia benar-benar sendirian, dihantui oleh keputusan bodohnya dan dihukum oleh waktu yang tak akan berputar kembali. Ini menjadi puncak dari semua akibat yang telah ditanam oleh setiap karakter. Perselingkuhan yang dulu terasa seperti petualangan yang menggairahkan kini berubah menjadi penyesalan yang tak termaafkan bagi Rudy dan Lila. Maya, di sisi lain, telah menemukan kebahagiaannya sendiri. Ia tidak lagi melihat ke belakang, tetapi terus melangkah maju menuju masa depan yang lebih cerah. Dalam hatinya, ia tahu bahwa kehidupan selalu memberikan balasan setimpal. Bagi Rudy dan Lila, kebahagiaan yang mereka curi dari orang lain tak pernah benar-benar menjadi milik mereka. Dan bagi Maya, luka yang dulu menghancurkannya kini telah menjadi sumber kekuatan yang menjadikannya lebih baik dari sebelumnya. Saat matahari mulai tenggelam, Maya duduk di balkon rumahnya, menatap ke langit senja yang memancarkan warna keemasan. Dalam hatinya, ia bersyukur. Karma telah bekerja. Dan kini, saatnya untuk benar-benar bahagia. Waktu telah berlalu. Sejak perpisahannya dengan Rudy, kehidupan Maya mengalami perubahan yang luar biasa. Ia tak lagi merasa terjebak dalam bayang-bayang masa lalunya, melainkan menemukan kebebasan dan kebahagiaan yang selama ini ia cari. Sementara itu, kisah Rudy dan Lila telah berakhir dengan tragis. Setelah Lila meninggalkannya, Rudy semakin terpuruk. Klinik yang dulu mereka bangun bersama kini resmi ditutup karena tidak ada lagi pasien yang datang. Nama mereka yang pernah terpampang sebagai tenaga medis kini tak lebih dari bahan ejekan di berbagai media. Rudy kehilangan segalanya, rumahnya, reputasinya, dan orang-orang yang pernah mempercayainya. Di sisi lain, Lila mencoba memulai kembali hidupnya di kota lain, berharap bisa melarikan diri dari sanksi sosial yang menjeratnya. Namun, dunia tak semudah itu memberikan kesempatan kedua bagi seseorang yang telah mengkhianati kepercayaan banyak orang. Kemanapun ia pergi, jejak masa lalunya selalu mengikutinya. Tak ada lagi klinik yang mau menerimanya. Dan setiap kali ia mencoba memulai kembali, bayang-bayang skandal itu selalu menghantuinya. Maya mendengar kabar tentang mereka, tetapi ia tak lagi peduli. Baginya, mereka adalah bagian dari cerita lama yang tak perlu ia buka kembali. Sementara Rudy dan Lila terus terperosok dalam kehancuran mereka, Maya justru melangkah semakin jauh dari masa lalunya. Bersama Arman, ia menemukan makna baru dalam hidup. Arman bukan hanya pria yang memberinya cinta, tetapi juga sahabat, pendukung, dan pelindung dalam setiap langkahnya. Maya tak lagi takut akan pengkhianatan, karena Arman adalah seseorang yang memahami betapa berharganya kepercayaan dalam sebuah hubungan. Suatu hari, di sebuah restoran elegan di tepi pantai, Arman melamar Maya. "Aku ingin menghabiskan sisa hidupku bersamamu, Maya. Aku ingin menjadi seseorang yang selalu ada untukmu, dalam suka maupun duka," ucap Arman dengan tatapan tulus. Maya terdiam, air mata haru menggenang di matanya. Dulu, ia tak pernah membayangkan akan mendapatkan cinta yang lebih indah dari apa yang pernah ia miliki. Tapi sekarang, ia menyadari bahwa semesta selalu memiliki rencana yang lebih baik. Dengan senyum bahagia, Maya menganggukkan kepalanya.
Ya, Arman. Aku mau. Pernikahan mereka berlangsung dengan indah, disaksikan oleh keluarga, sahabat, dan orang-orang yang benar-benar peduli padanya. Tak ada lagi kesedihan, tak ada lagi luka, hanya kebahagiaan yang tulus. Saat Maya tengah menikmati bulan madu bersama Arman di luar negeri, sebuah berita mengejutkan tersebar di media sosial. Dokter yang terlibat skandal perselingkuhan kini bangkrut dan terisolasi. Berita itu membahas tentang bagaimana Rudy kini hidup dalam keterpurukan. Setelah kehilangan segalanya, ia berusaha mencari pekerjaan lain, tetapi tak ada yang mau menerimanya. Sanksi sosial yang ia terima terlalu besar untuk bisa dihapus begitu saja. Lila pun tak lebih baik. Setelah meninggalkan Rudy, ia mencoba mencari pria lain yang bisa menyelamatkannya dari keterpurukan. Tetapi tak ada yang mau mengambil risiko bersama wanita dengan reputasi seburuk dirinya. Ia akhirnya hidup dalam kesepian, menyesali setiap keputusan yang ia buat. Namun, bagi Maya, semua itu sudah tak lagi penting. Ia telah memenangkan pertempuran hidupnya, bukan dengan membalas dendam, tetapi dengan membuktikan bahwa ia bisa bangkit dan hidup lebih baik. Di sebuah pagi yang cerah, Maya duduk di taman rumah barunya bersama Arman. Mereka menikmati secangkir kopi sambil menatap matahari terbit. "Aku bahagia," ujar Maya, tersenyum. Arman meraih tangannya. "Aku juga. Dan aku berjanji, kita akan selalu seperti ini." Maya menatap suaminya, lalu mengangguk pelan. Ia percaya. Hidup telah mengajarkan banyak hal padanya, tentang kehilangan, pengkhianatan, dan luka. Tapi yang paling penting, hidup juga mengajarkannya tentang kebangkitan, cinta sejati, dan kemenangan yang sesungguhnya. Dan pada akhirnya, Maya mendapatkan akhir bahagianya. Tamat.